Oke, terima kasih Pak Rudi atas Ya. prolog pembukanya, sangat bagus. Dan kita menginjak ke session kedua, session yang ditunggu-tunggu, ya kan, selama 3 menit. Pertanyaan dari pihak Muslim disampaikan oleh Mas Fakhrudin selama 3 menit ya. Ingat satu pertanyaan Mas Fakhrudin, dengan itu lebih, karena nanti biar fokus dan menjadi manfaat bagi kita semua. Gitu. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Oke. Anda menyatakan tadi kalau tidak salah pada Yohanes pada pasal 14 ayat 6 bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan atau kebenaran. Namanya jalan itu bukan sebuah tujuan, tapi jalan itu adalah sesuatu yang harus dilalui dan bukanlah tujuan. Artinya Yesus bukanlah sebuah tujuan seseorang untuk masuk ke surga. Artinya bahwa keselamatan itu memang menurut dalam Kristen itu jalan, tetapi bukanlah sebuah tujuan bagi seseorang atau siapapun yang ingin masuk ke surga. Artinya masih omong kosong. Lalu siapakah yang menjadi tujuannya untuk masuk ke surga? Pertanyaannya, saya berpikir dan tadi pernah barusan dialog dengan orang yang kalam hidup. Satu pertanyaan saja. Dan saya yakin orang-orang Kristen tidak akan pernah mampu menggunakan selain Injil. Dalam arti kata, Paulus pun ada. Saya ingin memberikan pertanyaan yang Anda sendiri menjawab menggunakan Injil. Injil Matius, Yohanes, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, sebutkan pernyataan yang dinilai oleh Anda itu, bahwa itu pernyataan dari Yesus, bahwa orang gila itu pasti masuk surga. Adakah pernyataannya orang gila atau orang yang memang idiot, atau memang dia itu udah dewasa, gitu kan? Dia itu memang tidak, katakanlah tidak dihitung dosanya. Seperti itu. Adakah janji keselamatan yang bisa diberikan oleh Kristen bahwa orang yang tidak berakal, orang yang memiliki gangguan jiwa, apakah dia itu masuk neraka ataukah surga menurut Anda? Dalam perspektif Kristen. Kalau memang ada dia masuk neraka atau dia masuk surga, silahkan. Dengan catatan itu pernyataan dari Yesus melalui Injilnya. Silahkan. Terima kasih. Silakan Pak Moderator. Masih ada waktu sekitar 56 detik. Sudah selesai? Cukup ya? Sudah selesai. Oke, pertanyaan tegas, lugas, dan simpel dari Mas Fakhrudin. Sekarang selama 7 menit, Pak Rudi untuk menyampaikan sanggahannya. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Oke, saya jawab. Alkitab menjelaskan bahwa gila, orang gila. Maaf Bang Rudi. Yang saya tanya itu jawabannya Injil bukan Alkitab. Maaf. Saya ingin mendapatkan jawaban dari Injil. Gimana 4 sih? Injil ini. Sebentar. Saya ingin mendapatkan Kamu Injil. Kamu tidak paham arti Injil. Injil kerajaan sorga dimulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan apa itu aja Injil. Itu ngaku-ngaku Anda. Tidak. Berarti Anda tidak mampu memberikan jawaban. Sebentar. Memang saya akan dari saya moteng dulu ya. Oke. Mana sih? Oke. Coba bersikap itu dulu. Saya cuma mengingatkan Anda aja. Tenang. Oke. Biarkan Pak Rudi memberikan statement ya kan. Nanti pada next session silakan disanggah pertanyaan Pak Rudi. Begitu ya Mas Rudin ya. Oke Pak Rudi dilanjut. Ini timer sudah saya post. Silakan dilanjut. Baik, saya jelaskan dulu biar jangan salah. Kalau dikatakan Injil kerajaan sorga, itu dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya pun tidak akan mengambil perjanjian lama. Karena dia bertanya tentang Yesus. Kalau saya bilang Alkitab, itu kitab suci kami dikatakan Alkitab atau Bible. Oke? Jangan kamu tolak itu. Yang pernah. Di dalam Alkitab atau Bible itu dijelaskan di dalam Injil ya. Nanti kita cari dulu ayat, aku udah lupa ya. Ketika Yesus turun dari perahu di Galilea, sebentar, Yohanes 6. Sebelum Yohanes 6 itu ya ada orang tuh. Oh tunggu, Matius 19 sebentar. Matius 19. Udahlah, nanti saya cari. Bahwa ketika Yesus turun dari perahu, ya ada orang gila datang menghampiri. Ternyata orang gila itu kerasukan iblis. Nah, di dalam dunia sekarang, gila itu banyak jenis. Gila karena narkoba, masuk neraka. Gila karena pesugihan,
masuk neraka. Gila karena ditabrak, ini mungkin masalah. Tapi selama dia sebelum gila, artinya dia mati nanti. Artinya Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Berarti ketika dia mati, artinya dosa. Gila yang bagaimana mau dibilang? Adakah orang gila dari lahir? Tidak ada. Itu kamu karang-karang aja. Semua orang gila itu adalah perubahan pikiran, otak yang rusak. Artinya dia setelah dewasa atau setelah besar, baru dia gila. Kalau kamu bilang gila, jalan keselamatan itu sudah tegas dibilang Alkitab. Akulah jalan. Selesai. Yohanes 14 ayat 6. Artinya kalau mereka tidak mengikuti firman Tuhan, kan saya bilang tadi substitusikan. Aku itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman Allah. Akulah jalan. Firman Allah lah jalan. Kan demikian. Nah, kalau kamu tetap ngotot, gila itu ada dari lahir. Tunjukkan saya. Saya belum pernah lihat orang gila dari lahir. Yang ada adalah mungkin kamu mau mengatakan orang idiot. Lahir dia sudah, maaf ya, kekurangan. Pikiran dan segala macam. Kan demikian. Maka kita merujuk kepada pertanyaan orang ada di Alkitab. Dan yang saya ucapkan ini nanti karena saya tidak sempat cari ya. Ada anak cacat. Orang itu mengatakan, apa yang terjadi dengan orang ini? Apakah karena dosa orang tuanya? Yesus mengatakan agar kuasa Allah dinyatakan dalam orang ini. Kan begitu. Mungkin yang kamu bilang cacat mental. Dan rata-rata yang cacat mental dari lahir umurnya tidak panjang. Cacat fisik bawaannya paling umur, maaf ya, umurnya ada yang di bawah akil balik lah. Jadi kamu mau bilang yang mana? Orang gila, terlalu emosional kamu mengambil contoh. Tidak ada orang dari lahir gila. Dia lah gila, contoh yang di depan rumah saya ini. Dia gila itu setelah besar, ada tabrakan, jatuh kepalanya terbentur. Nanti dia ketika mati, upah dosa adalah maut. Artinya sebelum dia gila, ada dosa dia. Apakah sudah dihapus itu dengan kegilaannya? Kegilaan tidak pernah menghapus dosa. Kecuali kamu bisa menunjukkan. Berarti dia masuk neraka? Ya masuk neraka lah. Contohnya lagi orang gila karena narkoba. Dia gila karena narkoba. Sebelum dia kena narkoba, dia buat dosa. Setelah mengisap narkoba atau menggunakan narkoba, gila dia. Tetap berdosa, ke neraka juga. Maaf, termasuk juga orang yang idiot pas ketika lahir. Dia tuh masuk neraka juga. Kan sudah saya bilang, idiot umurnya tidak panjang. Jarang itu panjang-panjang. Ya. Jadi kalau dia meninggal, dia itu masuk neraka atau surga? Dengar dulu aku menjelaskan, Pak Rudin. Jangan kau nyerocos-nyerocos saja. Sabar dulu kau. Biar jelas, Bang. Sudah. Sekarang bagaimana dengan orang idiot? Kan sudah saya bilang tadi. Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri anak ini. Tergantung orang tuanya membimbing dia. Coba maaf ya. Orang idiot Kristen. Dia lebih happy. Lebih sukacita. Daripada, maaf ini. Orang anak-anak idiot yang beragama, maaf ya, Muslim. Itulah sebabnya lihat anak-anak idiot orang Kristen itu dilatih dia untuk berprestasi. Orang-orang yang punya kekurangan. Tinggal itu kepada orang tuanya. Mampu nggak dia membimbing anak ini? Membimbing dalam artian apa? Mengajarkan firman Tuhan. Mengajarkan ini dan itu. Mengenai Tuhan. Selesai. Ada ayatnya. Agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam orang ini. Sebentar saya carikan dulu. Silakan. Sebentar ya, agak banyak kali yang sudah saya apakan, jadi kadang banyak yang mau diingat-ingat. Santai-santai. Ketika ada orang cacat ditanya murid-murid kan, Tuhan apa yang harus dilakukan kepada orang ini? Dibilangnya kan, ini. Sebentar ya, ini di depan. Nah ini langsung dari mulut Yesus, bukan dari mulut siapa-siapa. Saya bacakan dulu ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Sebentar, ini lagi loading pula bukanya ini. Di Injil Yohanes 9 ayat 3. Jadi tolong aku sharing lagi ya. Sebentar ya. Kalau Alkitab mah jelas lengkap.
Nah, ini, tolong di-share layarku dalam waktu yang tersisa ini. Waktu ia sedang lewat, ia melihat orang seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Nah, ini, orang itu ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Yes, bukan dia. Dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kalau orang idiot, bukan karena dia, kata Yesus. Kan ditanya murid, apakah orang ini berdosa? Bukan karena dia, bukan karena orang tuanya. Paham? Oke, silakan. Karena lahir dari rahim dia.